semanten dumateng Bapak saha Ibu sedherek patunggilan ingkang kawula tresnani. Kita tansah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Yesus ingkang Maha Kuwasa, ingkang wajib gelar nggulung jagat menika. Ing wekdal menika kita ngraosaken sampun nampi filosof saking Gusti piyambak. Pranyata kula lan panjenengan sami bagas waras mboten wonten halangan setunggal menapa saged mlampah bidal saking papan panggenan kita piyambak-piyambak satemah dugi papan panggenan iki kanthi wilujeng widodo nirsani kala. Amin. Dumateng Bapak saha Ibu, monggo kita miwir gesang kita. Saya hari tambah hari, bulan ganti bulan ganti tahun, pindhane kedhepe nitra. Saya sepuh saya tuwa, saya hari batin kita. Ati niki saya menep, pamikiran saya mantep, saya ning penggalih. Usana kemah wonten menggalih makaten. Satenane wong urip iki engko tutuke kepiye? Niku namung ketemu dipikir lek tiyang niku sampun rumaosi tuwa utawa sepuh. Kados kula ngeten iki. Kasare aku besok yang ndi? Gitu. Menika masalah, nggih, masalah. Pramila dinten menika perlu dipun kawuningani dening Bapak saha Ibu sedaya wonten pangibadah inggih menika sakramen baptisan inggih yang sebab kawula Ibu Supartun ngakeni dening Gusti menika ingkang layak patut dados sesembahan. Niku artine lelaman ingkang leres. Kados ingkang kula umulaken ngajeng, aku ki arep nyang endi? Meh ketemu dalani ngeten sakniki niki. Nggih. Niku sing badhe kita lampahi, kita sengkuyung sedaya Bapak lan Ibu sedherek-sedherekipun. Marilah kita mengawali ibadah pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sakramen baptisan kudus Gereja Kristen Kal Kudus Kesamben hari ini Kamis tanggal 20 April 2003. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada kebangkitan Yesus telah membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hati dan hidup kita. Marilah kita rayakan kebangkitannya dengan bersama-sama menyanyikan
lagu dari GKJ 34, Besar Setiamu. Kita pujikan bersama-sama. Khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu, dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menapaki hidup ini bukan dengan egois, bukan hanya kepentingan kita, tetapi marilah setiap detik, setiap waktu kehidupan kita selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Kesempatan tidak akan terjadi kedua kalinya. Senyampang kita masih diberi nafas, diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini, di hari yang istimewa ini, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga besar Ibu Suparto. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk boleh menyaksikan betapa kebaikan Tuhan telah nyatakan bagi saudara kami. Hari ini akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus untuk saudara kami, orang tua kami, Ibu Suparto. Di masa tuanya dia boleh mengaku percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memimpin seluruh ibadah ini, Engkau yang juga yang telah memulai, Engkau akan menyertai. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan, kembali meneguhkan kami untuk kami boleh percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa pada hari ini, Kamis 20 April 2023, ya maunya sih besok ya 21 April. Nah, saya nggak ingat dari itu. Kalau besok itu harinya kaum wanita. Sebenarnya kalau besok mungkin lebih mudah diingat ya. Tapi tanggal 20 juga bukan hari yang jelek. Hari ini akan dilayani dalam pelayanan sakramen baptisan kudus untuk orang tua kita, Ibu Supartun. Selama ini sebagian kita mengenalnya dengan Ibu Tutio, atau ibunya Bu Wiwi, ibunya Bu Mami, ibunya Bu Min, ibunya Pak Agus. Ya. Tetapi yang jelas, ini adalah hari istimewa. Setelah mendapat bimbingan dalam beberapa kali pertemuan, ya, orang tua kita ini semakin mantap. Beberapa kali dalam pertemuan, pertanyaan yang tidak pernah saya lupakan kalau ditanya, "Apa aku iki wis sah?" Kapan aku disahne? Hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi di hadapan Tuhan dalam baptisan orang tua kita.
Bapak Ibu, Tuhan Dan Yesus sebelum ajarlah mereka naik ke melakukan surga dalam Matius 28 Ketahuilah, ayat 11 sampai 20, Bapak Ibu, Tuhan Yesus saya berpesan kepada murid-muridnya. Dikatakan di sana, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. berlaku untuk siapa saja. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Hal ini telah memang yang harus diperintahkan dipahami oleh kepadamu. setiap manusia. Dan ketahuilah, Kita dikasih Tuhan aku itu menyertai sejak kamu kita senantiasa masih sampai berdosa. akhir zaman. Nah, oleh Bapak karena Ibu, saya percaya kasihnya firman itulah Tuhan ini tidak asing bagi kita. Mungkin kita sudah sering kali membacanya, berulang-ulang membacanya. Apakah Bapak Ibu semakin mengerti atau malah semakin kalau tidak mengerti jangan kalau tidak mengerti ini bahaya, semakin paham ya. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa baptisan itu mengingatkan bahwa kita sejak semula adalah orang-orang yang berdosa, dan kasih Allah itu berlaku bagi semua orang berdosa. Karena apa? Kasih Allah itu tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Makanya di dalam surat Rasul Paulus di surat Roma itu dikatakan dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Jadi kasih Allah itu berlaku untuk siapa saja. Dan yang jelas, hal ini memang yang harus dipahami oleh setiap manusia. Kita dikasih Tuhan itu sejak kita masih berdosa. Nah, oleh karena kasihnya itulah maka Tuhan Yesus mati di kayu salib itu. Supaya apa? Setiap orang berdosa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal, artinya diselamatkan. Bahkan dikatakan di Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi semua manusia itu terlahir di dalam dosa. Tetapi bersyukur ya, baptisan ini menjadi satu tanda di mana seorang manusia berdosa itu mengaku percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Dan ini menjadi kesaksian bagi dunia. Karena seringkali ada begitu banyak pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan baptis. Apakah orang Kristen harus dibaptis? Sebenarnya kalau kita membaca Matius 28 sudah jelas ini. Dan baptisan itu hanya terjadi sekali dan tak perlu diulangi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah dibaptis terus kemudian ada yang menawarkan untuk dibaptis lagi, tanya dulu, nanti saya dibaptis pakai nama siapa? Ya. Dulu saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau saya dibaptis lagi pakai nama yang apa? Kalau dibaptis pakai nama yang sama, ya nggak perlu. Masa harus? Berarti yang dulu nggak sah. Ya, jadi Bapak Ibu, apalagi pakai nama lain gitu ya.
Jadi ini adalah hal yang paling sederhana ketika kita bicara tentang baptisan. Nah pertanyaannya, mengapa seorang itu harus percaya? Karena tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Mungkin sebagian kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi itu tidak otomatis kita sudah percaya Tuhan Yesus. Karena banyak orang Kristen tetapi sebenarnya belum percaya Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Ya memang mulutnya mengatakan aku percaya Yesus, tapi hidupnya sesungguhnya tidak sedang percaya. Karena ketika seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia bukan hanya mengaku, tetapi dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan adalah satu tanda di mana tanda ini menunjuk kepada pembasuhan dosa-dosa kita oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi yang membuat Bu Suparto ini bertobat bukan Pak Dwi, bukan Bu Dwi, bukan juga keluarganya, tetapi ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat orang itu akhirnya percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibaptis dalam 3 nama: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa menyatakan dan memateraikan kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Itu dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak, kita ini adalah ahli waris. Mewarisi apa? Mewarisi hidup kekal. Dibaptis dalam nama Anak memateraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi sebenarnya baptisan itu tidak bisa dianggap remeh. Saat ini saya sudah kategorisasi untuk calon baptisan yang akan dibaptis pada bulan Juni nanti. Kemarin ada yang bertanya, Pak, ada orang yang sudah dibaptis, tapi terus kok buat dosa terus tadi, kenapa ya? Menurut Bapak itu kenapa? Jadi baptis, dia ke gereja, tiap hari berdoa, baca Alkitab, tapi bikin dosa terus, kenapa? Kan aneh tuh. Tapi itu nyata, gitu loh. Makanya tadi saya katakan apa? Banyak orang mengaku Kristen tapi hidupnya nggak Kristen. Karena apa? Bagi dia, penebusan Kristus itu seolah-olah ini menjadi tanggung jawab Tuhan Yesus, nggak menjadi tanggung jawab saya. Apalagi kalau bicara pengampunan, Tuhan Yesus kan mengasihi, dia mengampuni. Jadi kalau saya buat dosa, saya datang minta ampun, Tuhan Yesus ampuni saya, gitu ya. Sebenarnya kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan itu kita tidak menghargai sama sekali pengampunan. Sekarang nggak usah bicara Tuhan, kita bicara sesama manusia aja. Orang minta maaf sampai berkali-kali, apakah
maaf itu otomatis diberikan? Saya kira tidak. Tapi untungnya Tuhan bukan manusia, tetapi manusia ini yang menganggap remeh pengampunan Tuhan. Ini jatuh terus, berdosa terus. Jadi justru ketika kita itu dipanggil, kita menyadari bahwa saya sudah diampuni, saya sudah disucikan. Itu sebenarnya saya jangan berbuat dosa lagi. Ya memang setiap orang yang sudah dibaptis tidak otomatis jadi malaikat ya. Wah, kebal terhadap segala sesuatu ya. Dia masih manusia yang dibalut oleh daging dan kulit. Itu bisa jatuh. Tetapi masalahnya apa? Kenapa bisa jatuh? Karena akunya itu yang menjadi pusat di dalam hidupnya bukan Tuhan Yesus. Padahal seharusnya ketika orang itu percaya Tuhan Yesus, Yesus itu menjadi Tuhan, Yesus itu menjadi teladan, Yesus itu menjadi tujuan hidupnya. Menjadi Tuhan artinya apa? Apakah yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Menjadi teladan, apakah yang aku lakukan ini seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia menjadi teladan hidupku? Apakah seluruh hidupku ini hanya untuk memuliakan Tuhan? Apa hanya untuk hal-hal yang menguntungkan bagi diriku? Jadi penebusan Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus tidak bisa dianggap remeh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus memateraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak bekerja di dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus hari demi hari. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang itu dibaptis terus kemudian berhenti gitu ya, dia harus menjalani hidupnya ini dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya dipenuhi Roh Kudus ini bukan berapa banyak Roh Kudus yang masuk kepada kita, tetapi seberapa besar Roh Kudus ini menguasai, memimpin hidup kita sehingga hidup kita ini berbuah. Bapak Ibu, sore hari ini sebagai hamba Kristus, saya dipercayakan untuk membaptiskan Ibu Suparto. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus, kita menjadi saksi di hadapan Tuhan bahwa saudara kita ini yang sudah mengaku percaya ini harus kita dampingi. Bukan hanya keluarganya yang harus mendampingi, kita seluruh jemaat, jadi kita punya tanggung jawab untuk mendampingi supaya dia boleh tetap setia sampai nanti Bapak Ibu akan mendengar sedikit kesaksian dari orang tua kita ini. Bagaimana akhirnya beliau ini percaya Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai baptisan ini. Lebih dahulu saya mohon Ibu Suparto untuk boleh berdiri, nggak lama-lama kok. Bapak Ibu mohon di artinya kalau saya katakan dimaklumi kok rasanya Bapak Ibu bisa memahami, mengerti ya, karena yang dibaptis sore hari ini bukan orang muda, bukan anak remaja, tetapi orang tua. Jadi kalau misalnya jawabannya itu harus membaca, bukan berarti
Ibu Suparten ini tidak paham ya. Kok sepertinya didikte ya, yang buktikan. Tetapi ini sudah melalui proses pembimbingan. Ya. 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 Baik. Dereng isi nggih. Dereng. Kula wasaken yen pitakonipun. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Bu Suparten. Menapa sederek pitados dhateng Gusti Allah Sang Rama ingkang nitahaken lan ngrimat kula lan panjenengan, pitados dhateng Yesus Kristus putranipun Allah Gusti lan juru wilujeng kula lan panjenengan, pitados dhateng Roh Suci ingkang ngenggali gesang kula lan panjenengan. Kaping kalih, punapa panjenengan kalian tulus manah lan sakwetahipun jiwa badhe netepi janji ngasta pengaken menika kalian nilaraken gesang lami nglampahi gesang derek Gusti Yesus Kristus dados juru wilujeng lan dados seksinipun. Kaping 3, menapa sederek kalian saestu netepi janji dados anggota gereja Gusti lan sagah nampi ayahan pangutusanipun. Inggih menika kalian setya mundhut peperangan lebet mujudaken patunggilan saha nglampahaken peladosan lan kesaksian. Ingkang perkawis kaping sekawan, menapa saderek saestu badhe netepi janji nampi lan miturut ucapan ingkang cunduk dhateng kitab suci lan tata gereja Kristen Kawang Kudus. Nanggepi sekawan perkawis wonten nginggil kula wau, menapa wangsulan panjenengan Ibu Suparten, menapa panjenengan pitados lan saestu netepi janji dhateng Gusti. Nggih, kula pitados lan saestu netepi janji. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengakuan iman, percaya dan janji Ibu Suparten di hadapan Tuhan dan di hadapan gerejanya. Saya akan membaptiskan Bu Suparten. Agak ke sini. Duduk di sini aja. Duduk aja. Oke, yang mana? Kursi yang ini. Kursi situ di sini enaknya. Sebagai hamba Kristus, saya membaptis Ibu Suparten dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Engkau telah menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati, meneguhkan iman percayamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita kasih aplaus. Dengan demikian orang tua kita ini kita terima menjadi anggota gereja Tuhan dan gereja lokal, gereja Kristen Kawang Kudus Kesamben. Kiranya dengan sukacita kita menerima saudara kita ini menjadi bagian dari persekutuan kita. Amin. Amin. Mari ya Tuhan iman rasuli untuk pinarahan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan. Kasih dening Gusti. Wedal sabda sampun kawya sing lisan. So Ibu lampahipun sakramen baptisan inggih sampun kalampahan kanthi rancak boten wonten ingkang kalumpit sajuga kiwala menika amung pimpinanipun saking Gusti piyambak. Kita samenika gadah yang sepah orang tua kita inggih menika Ibu nggih Budi Sparton ketom biyen nggih sederek nggih rencang ning dinten menika kanthi kaimanan awake dhewe niku cekak aose duwe napa niki jenenge nggih duwe dulur nggih duwe dulur mpun tido-tido mpun isin-isin pun ragu-ragu lek dolan mriki niki tenggene ibuke dhewe. Nah sesuk dolan ke sawah, ke dolan ke pasar, mampir ngendi ngene ibuke? Tujuh pawon. Lek teng mriki niku tamu, ya, ana sila-sila. Lek nika mampir dolan tamu, ya. Lek teng mriki. Nah, enten klonengan ini kok. Niku anake. Ya. Dan tadi boleh tidak. Oke, pun isin-isin. Kewarai. Mungkin ujian publik aku tak menutupi. Nah, ini dilihat nih. Kalau ini kok kaya anak sing ngongkon. Tangi turun tekekal itu, yo atas saben orang nikah ini perlu nikah. Moro ganti celana sing resik. Goleki kaosku sing apik. Kaya ana sing gerakne ngene aku iki. Nggih. Lho kok nang ngadeng iki. Nggih. Lah, kok sepi ya? Wah, apa salah? Mesine ora. Kalau pidato ngeten. Ning karo kowe suwung. Kakung Ibu Rumin ati ngriko. Aja sumelang karo papan utawa atimu kang suwung. Suwung iku sejatine ana. Nggih to? Kula kemutan lungguh niku dengan kelingan. Nalika rikala kakung Ibu menika. Kula kelingan lur datula. Nggih to? Nah, putra-putra menika mutar. Mikro badhe matur gedhe yang Jawi niku enten unen-unene mikul dhuwur. Sakniki niki lho mikul dhuwur putra-putrane niki. Nggih. Mapakne sang ibu nggih. Mengenalkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Niku jenenge mikul dhuwur. Enten niku.
tepuk tangan kagem putra-putrane. Nggih. Niku leres. Nggih. Niku cerita ndek lek mesti dile niku lho lali. Larian. Tenggeri enten setengah jam. Nanti kalau lagi mikir, itu kursinya kok anyar. Ini ada kursi sekawan nggih, sing cemong niku. Sing kali ini sing ditumpuk plastiknya enten. Sampai saya Terus tunggal pun mecer-mecer dikit niku. Aku milih ndi yo. Kalau pilih plastik sing tumpuk, niku tumpuk iku cepet nggih angel. Nah, tak lu gitu setengah jam. Terus pulang gitu. Pulang dengan hampa. Cara bahasa Indonesia pulang dengan hampa. Ya, terus lagi sawang wong ini jane basir nyapa lho. Yang niku kan basir aja lho kok. Kejang kecing niku. Maksudnya ngoten. Nah, kalau terima. Niku mriki malih lho. Lentek ati ya nggih. Lentek ati niku lek mboten dituruti niku iso dadi molo. Nggih to. Lek cara sesawangan ngono ora iso nyawang saiki nyawang sesuk. Iki ati lho Ibu. Ati niku piye to jarane ati niku mboten kena diselaki. Pengin mara ya budal. Tutupan ya budal nek. Ngoten. Pun plong. Niku plong. Sampun pinanggih kali karma kalem. Nggih. Komplit niki lho Ibu. Nggih. Kula jagomi nggih komplit ngajeng niku. Ibu. Oh, saya urut tutup niku. kopi juga enak. Lagi di sini lagi kopi ya. Ibu pinarang ngajeng ya. Mbak Mami ya. Ratuwi Mbak Min. Suwe sengak lho. Samsai temburi wah iki lho. Tibake tenang. Mbak Wi iki lho. Ayo melu sarapan. Baturi Mas Agus. Lah kita sarapan acara urung kan nggih anu. Saya tua niki ngoten niku, bab daharan niku anggere isu wis ngoten niku. Nggih wis engko meneh jam 09.00 jam 8. Niku. Nek perkara kopi kula panjenengan boten burun niki wae nggih. Kula pun jarang ngopi. Ya kapan-kapan ae. Niku segede. Kirang jagep mbok bilih dinten menika Budhe Separtun mboten crita. Ngeten. Nggih. Budhe Separtun kula caosi wedal crita nggih Budhe, mboten ketan sekelimah niki para anak putu para kanca kersane saged midhangetaken. Nggih. Monggo Budhe, dinaos raketan. Kinarake mawon. Mula bukane percaya Gusti Yesus. Piye? Tak bocane lah bocane. Kula percaya kalian Gusti Yesus. Kula tidak mangan. Ora sampe cerita kok iso percaya Tuhan Yesus ki piye? Mulai kuwi dijak ning Ambarawa karo Pipit. Kula sajane mboten nanten sing ngajak, kanca-kancane mboten ajak. Kula kepengin dateng Ambarawa. Jika enten niku ketemu kalian Dewi Maria, Tuhan Yesus. Dewi Maria niku rumah kula mencorong kecang. Terus datang Bunda Maria, Tuhan Yesus. Niku dundum iwak, niku telu kok telas cekap kangge tiyang kathah. Terus ningali malih dateng kolam apa segara
Yesus niku terus anak buahnya nggih bingung montang-manting ngaten. Terus Tuhan Yesus dawuh kurang percaya nek ngono tenan. Saiki malah percaya. Saiki malah percaya. Wong sare sik ngopeni kok. Dan ayo. Niki kula percaya sangat. Amin. Boten enten sing ajak-ajak. Oh, ini kira tuh ajre karo anak sing baru. Aja. Terus suwe-suwe dimpet. Kita terus ya. Enggak apa-apa. Nah, niku kan tengah Ambarawa dijak putune mlaku-mlaku sakjane. Tapi kok ngene niku nyawang patuhe Bunda Maria iku masane hidup ngoten lho. Urip ngono terus ayo toh sesuk aku tenone geger ngejak ngeterni. Lah terus diterne kali Mbak Min niku dijak mlebu diceritane kan enten anu toh apa kae patung-patung cerita-cerita Alkitab itu sampai sing terkesan kaya anu 5 roti 2 ikan dan Tuhan tidur ada badai kok bisa diredakan seketika umatnya ditolong dan itu sangat dirasakan ibu karena apa waktu COVID sakit parah ibu sakit parah tak disembuhkan cuma rumah mari kok wis dulehne karo doktere jarene terus neng apa ki aku wis anu ya doktere wis angkat tangan ya kok aku dulehne tibake ning njaba ki koyo suara masa kritisnya wis lewat gitu terus dari kalau 5 roti 2 ikan dia yang dirasakan itu merasa terberkati sangat terberkati dulu waktu belum percaya Tuhan Yesus, meskipun ada sempilan yang dompet, saya itu ada khawatir. Sekarang duit ora khawatir. Tuhan mencukupi ya Bu ya. Kesaksian beliau seperti itu. Terus apa nih Bu? Apa nih? Sama cerita nih? King rumah sakit nek antam marke. Iki wis lewat apa kritis. Dadi guru ngoso apa-apa boleh. Lewat kritis. Tibanya Tuhan nyuruh lebih sungguh-sungguh dengan dibaptis. Berarti sekarang malaikat di surga menari ada umat Tuhan. Oke. Saya tambahkan sedikit. Kami keluarga minta maaf, ibu dibaptis di rumah. Ini agak spesial. Satu memang ibu sudah umur, tapi sebenarnya kalau dipaksa masih bisa ke gereja. Tapi yang lebih dari itu keinginan ibu adalah untuk menyatakan ke tetangga. Artinya kalau di gereja yang tahu hanya keluarga dan jemaat, tapi kalau di sini nanti ibu sudah ini nanti kalau minta tonggo, ibu minta baptis gitu, artinya dia mau dalam tanda petik itu pamit dengan tetangganya, saya sudah menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Itu yang ibu harapkan. Jadi sekali lagi kami dari keluarga minta maaf. Sepertinya minta diistimewakan ibu baptis di rumah, tapi satu tujuan ibu adalah ingin deklarasi sebenarnya di masyarakat di sini karena beberapa waktu yang lalu ibu ikut kegiatan ya aktivitas mereka dan sekarang bertobat, jadi kayaknya kan perlu deklarasi dan hari ini ibu dengan penuh keyakinan, penuh kemantapan tanpa keraguan mau mendeklarasikan dirinya bahwa dia sudah percaya Tuhan Yesus di lingkungan masyarakat di sini. Jadi ibu sendiri malah pesen kalau ke tetangga ngomong ibu sing jaluk dibaptis gitu. Jadi memang besok niatnya ibu. Idul Fitri nggak ada tamu nggak apa-apa, tapi tetap sedia kue, tangga ini kan. Cuma seandainya nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Oke.
Terima kasih, itu dari kami dan keluarga. Sekali lagi minta maaf. Iya, terima kasih. Ini sudah bercerita. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita akan ujikan bersama berkat Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita akan berdoa, doa syafaat dan doa persembahan. Buat kami persilakan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh hari ini adalah suatu hari yang istimewa, di mana oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, satu jiwa orang tua kekasih kami, Ibu Supartun, boleh dimenangkan. Malaikat di surga bersorak-sorai, kami pun boleh bersuka cita Tuhan. Biarlah ini akan terus menolong setiap kami, untuk setiap mulut kami, hidup kami, boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami juga bersyukur untuk keluarga di tempat ini, untuk semua anak,
cucu, menantu di tempat ini. Kami sungguh berdoa untuk keluarga di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik untuk Bu Enda, baik untuk Bu Wiwi, baik untuk Bu Min, untuk Bu Mami, dan juga untuk Mas Agus. Kami serahkan setiap lepas pribadi ini ke dalam tangan-Mu. Kasih setia Tuhan yang boleh terus menyertai hidup mereka. Untuk mereka yang sudah bersungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau, Tuhan Engkau terus menolong memimpin mereka. Untuk keluarga yang sampai hari ini belum mau membuka hati untuk Engkau, Tuhan biarlah kejadian ini, pengalaman yang indah ini juga menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain untuk boleh membuka diri, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sehingga seluruh keluarga di tempat ini Tuhan boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan, baik oleh anak-anak, cucu, menantu di tempat ini. Berkat Tuhan boleh tercurah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk tetangga kanan kiri di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui kesaksian ini, mereka juga boleh terbuka hatinya untuk melihat kasih Allah yang begitu besar yang boleh tercurah di tengah-tengah keluarga ini, dan juga yang akan memberkati setiap orang-orang yang mau membuka diri menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah setiap pergumulan kami masing-masing, kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban, persoalan, bahkan permasalahan kami, Tuhan, biarlah Engkau satu-satunya yang kami tuju. Engkau satu-satunya yang kami harapkan untuk menolong di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk setiap masa depan anak-anak kami semua ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang sudah bekerja, Tuhan Engkau terus memimpin mereka. Mereka yang dalam masa pendidikan, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, tambahkan kepandaian, hikmat yang daripada Allah. Untuk mereka yang sedang berkumpul di dalam hidup mereka Tuhan, mengenai teman hidup, kiranya Tuhan siapkan yang terbaik, yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga menyerahkan untuk gereja Tuhan, gereja Kristen Kalang Kudus yang ada di Kesamben ini. Engkau juga memberkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi bersama dengan keluarga di dalam pelayanan mereka. Hikmat Tuhan terus Tuhan tambahkan bagi hamba-Mu untuk boleh semakin mengembangkan pelayanan ini, membawa setiap jemaat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa, kami bersyukur jikalau pada kesempatan sore hari ini kami boleh membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan persembahan ini untuk dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, sehingga hanya nama Tuhan yang terus kami permuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus hidup. Oleh karena Dia hidup, maka hidup kita tidak hengkang. Oleh karena Dia hidup, ada harapan di hari esok. Kita akan pujikan sebab Dia hidup.
dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia akan dalam hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang akan memutus kita. Tuhan ingin kita menjadi saksinya, terus memberitakan kabar baik di tengah dunia yang gelap ini, supaya setiap orang boleh percaya dan diselamatkan, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita dicurahkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, disatukan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kami atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kesamben, atas nama seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kesamben, atas nama Bapak Ibu pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus Kesamben, dan atas nama pribadi. Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini telah dibaptiskan dalam sakramen baptisan kudus saudara kita, orang tua kita, Ibu Supartun. Ya, saya memang belum rundingan sama Ibu Supartun, tapi dalam bimbingan selama ini saya menambahkan nama Ibu Supartun dengan nama baptis Lois Supartun. Nanti itu akan dicetak di akta baptis dan itu akan digunakan untuk keperluan admin baik di gereja maupun juga di masyarakat lembagaan pemerintah. Ya, difoto dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi Bu Supartun dengan nama baptis Lois Supartun. Bapak Ibu tahu Lois? Lois itu neneknya Timotius. Ya, kita berdoa biarlah dengan nama itu Ibu Supartun benar-benar menjadi nenek yang bisa menjadi berkat bagi anak cucu, bagi masyarakat.
Yang kedua, kita juga mengucap syukur untuk keluarga, khususnya anak-anak yang terus boleh mendampingi orang tua cukup lama ya sebelum COVID sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya lihat di sini. Ya, dokumentasi itu penting ya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan keluarga, khususnya anak-anak yang selama ini mendampingi orang tua mereka. Kami juga minta maaf kalau dalam pelayanan kami tidak bisa memberikan yang terbaik, khususnya untuk orang tua kita, Ibu Supartun, karena memang dengan segala keterbatasan yang ada, ya akhirnya hari ini beliau boleh dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian Ibu Supartun boleh menjadi bagian dari kita semua, keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Sesanggai. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan jemaat, ya, gereja juga bertanggung jawab untuk melayani orang tua dan keluarga di tempat ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili jemaat, mewakili pengurus dan atas nama pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Shalom. Di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini ibadah sudah selesai dan kita akan menerima berkat jasmani yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mensucikan, menyehatkan tubuh jasmani kami. Kiranya kami menjadi sehat dan semangat untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan tolong kirim kami sampai di tempat kami masing-masing. Amin.